Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau belajar untuk tidak mengingini hal lain Tuhan selain berada di hadirat-Mu, hidup berkenan kepadamu, dan menyelesaikan pekerjaan-Mu selagi kami masih ada di bumi ini Tuhan. Karena itu kami mau sampaikan, tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Tiada yang lebih kami butuhkan, tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan
dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Ini kerinduan kami Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Saat aku di hadapan-Mu, Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu. Terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. sekali lagi kita katakan dari awal. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu. Terkobar
tetap tinggal di hadirat-Mu. Oh, tetap tinggal di hadirat-Mu. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh tiba di ibadah tengah minggu pada hari ini. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu, dan biar Engkau yang di depan, dan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini untuk kami semua yang mendengarkan, termasuk untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, haleluya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kali ini kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading dengan judul Hadiah Terbesar dalam Hidup. Ketika saya merenungkan apa yang mau saya sampaikan dalam khotbah tengah minggu ini, saya bisa terbersit judul ini. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Sebab beberapa waktu sebelumnya ada suatu kejadian yang sangat menggelitik hati saya. Kejadian apa itu? Kejadiannya begini. Ada suatu giveaway dari seseorang di luar negeri dalam Instagram yang bersedia memberikan 50.000 US dollar kepada 5 orang pemenang yang terpilih. Dalam kejadian tersebut saya tidak sengaja melihat, tetapi dengan jelas saya melihat ada begitu banyak orang yang saya kenal melamar untuk memperoleh hadiah tersebut. Dan orang-orang yang saya kenal tersebut sejatinya adalah orang-orang Kristen. Dan saya mengetahui dengan jelas siapa mereka itu. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang ikut hal tersebut. Pada saat saya melihat Instagram tersebut, sudah ada 21 juta komen yang mengikuti kegiatan tersebut. Saya bukan orang yang senang lihat Instagram. Saya melihat Instagram hanya ketika di dalam lift, ketika menunggu makanan, begitu ya. Dan saya hanya melihat sekelebat saja. Tetapi penglihatan yang sekelebat itu saya begitu kaget. Karena begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Tentu dalam kehidupan ini, begitu banyak orang yang antri untuk mendapatkan hadiah yang diperebutkan dari provider lain. Begitu banyak orang berlomba dan berjubel untuk mengikuti undian atau hadiah atau kesempatan untuk memperoleh hadiah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya membaca Alkitab, saya juga melihat bahwa sejatinya dan sebetulnya Rasul Paulus juga mengejar hadiah terbesar dalam kehidupannya, dan dia konsisten mengejar hadiah terbesar dalam hidup. Itulah makanya saya ambil tema khotbah hari ini adalah hadiah terbesar dalam hidup. Apa kata Rasul Paulus dalam tulisannya mengenai hadiah yang dia kejar? Itu yang harus kita tahu. Kita mengerti dan menyadari dan mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah orang yang bertanding dalam gelanggang kehidupan, bertanding dalam sekolah kehidupan dengan sangat keras agar ia dapat memperoleh hadiah yang diinginkannya. Rasul Paulus katakan begini, kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan dari 1 Korintus 9, 24 dan 25 katakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya tergelitik dengan kata hadiah di sini. Apa kata hadiah di sini? Hadiah di sini dituliskan dengan kata brabeion, ya, yang berarti diartikan sebagai hadiah. Diartikan sebagai penghargaan atas kemenangan dalam perlombaan. Penghargaan atas performa spiritual dari orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Rasul Paulus ternyata juga adalah orang yang mengejar hadiah. Tentu ketika kita membaca ayat Alkitab, kita mesti mengetahui dengan jelas
Kenapa Paulus sampai menuliskan hal ini dari ayat-ayat sebelumnya yang dapat kita baca dan kita dapat mengerti, dan kita juga harus mengetahui latar belakang kehidupan Paulus supaya kita bisa mengetahui dengan jelas kenapa Paulus begitu giat untuk mendapatkan hadiah seperti yang dituliskan olehnya. Paulus adalah seorang rasul Tuhan yang menyerahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Ia menyerahkan hak pribadinya kepada Tuhan. Ia adalah orang yang mandiri. Ia membiayai dirinya sendiri. Dan pelayanan yang ia lakukan dengan teman-teman seperjuangannya. Anda bisa lihat di Kisah Rasul 20 ayat 34. Ia orang yang mandiri. Dan dituliskan juga dalam Alkitab bahwa ia tidak pernah memperhitungkan upah dari dunia ini. Sebagai seorang rasul, ia sebetulnya memiliki banyak hak. Tetapi dia tidak mengambil hak atas penghidupannya. Rasul Paulus adalah orang yang tidak memiliki vested interest pribadi dalam pelayanannya. Dia melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan hati, demi kebenaran Injil Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus mengikuti contoh Rasul Paulus ini. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menjadi pelayan Tuhan harus mengikuti spirit kehidupan yang ada di dalam diri Paulus. Seorang tokoh yang luar biasa. Paulus berlari dalam kehidupan ini untuk mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota Stefanos. Bukan mahkota yang fana yang berasal dari dunia ini. Dan tentu dalam tulisan ini, ketika kita bisa membaca tulisan ini, kita mengetahui dengan jelas bahwa Paulus juga mengajak saudara dan saya bersama-sama untuk mendapatkan mahkota yang abadi tersebut. Itulah hadiah yang dikejar oleh Paulus, mahkota yang abadi. Mungkin tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau mendapatkan mahkota yang abadi yang tidak dapat binasa daripada Tuhan. Tidak banyak orang yang giat bagi Tuhan kalau bisa diukur secara persentase. Namun saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, yang banyak mengikuti siaran Truth ID secara rutin, baik doa pagi, saudara juga mengikuti suara kebenaran, mengikuti khotbah tengah minggu, mengikuti doa malam, mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab. Saudara bukan orang yang kebetulan mendengarkan. Saudara, saya katakan, bukan orang yang sambil lalu atau iseng-iseng mendengarkan. Tetapi sesungguhnya saudara adalah orang yang serius mencari Tuhan dan kebenarannya. Puji Tuhan. Teruskan mencari Tuhan dalam hidupmu. Teruskan bertumbuh dan berkembang bersama dengan iman kepada Tuhan. Ya. Ketika saudara berjuang untuk mendapatkan mahkota yang abadi bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru kelak, tentu kuasa kegelapan tidak akan bersuka. Kuasa kegelapan tentu akan berusaha menarik saudara supaya saudara tidak mendapatkan mahkota yang abadi tersebut. Dengan segala daya dan dengan segala upaya, kuasa kegelapan akan berusaha menarik saudara dari upaya saudara mengejar mahkota yang abadi tersebut. Kalau bisa langkah saudara direm, kalau bisa langkah saudara dihambat, kalau bisa saudara dialihkan dengan banyak cara ketika saudara berusaha mengejar mahkota yang abadi tersebut. Saudara akan dihadang oleh daya dan upaya kuasa kegelapan supaya saudara menjadi jatuh dan saudara lelah dalam bertekun mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ya, saya sungguh berbahagia dan sungguh senang saudara yang tekun bersama-sama dengan kami mencari Tuhan, memburu Tuhan. Kita semua harus merapatkan barisan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan. Menjadi apa? Menjadi kontingen yang menopang satu sama lain. Menjadi kontingen yang menyembah. Menjadi kontingen yang mencari hadirat Tuhan setiap waktu. Kontingen yang masing-masing hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Masing-masing memiliki kehidupan yang suci. Masing-masing di antara kita berusaha semaksimal mungkin menampilkan kehidupan yang bertanggung jawab. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan
di langit yang baru dan bumi yang baru. Tentu ini bukan perjuangan yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah perjuangan yang sulit. Saya dalam banyak kesempatan berkata bahwa kalau seseorang sekolah dari mulai preschool, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kira-kira perlu waktu 23 tahun untuk bisa menyelesaikan sekolah tersebut. Dari preschool sampai S3 tersebut. Ya, saya sendiri adalah orang yang bersekolah selama 15 tahun dalam perguruan tinggi. Namun, sekolah dalam perguruan tinggi selama 15 tahun tersebut belum berarti apa-apa. Sebab sesungguhnya sekolah yang saya hadapi adalah sekolah kehidupan. Dan sekolah kehidupan itu jauh lebih berarti dan jauh lebih tinggi nilainya, kadarnya, kesulitannya untuk saya bisa melewati sekolah kehidupan ini ketimbang sekolah perguruan tinggi yang saya lewati selama 15 tahun. Saudara dan saya itu bertanding, itu berlari dalam sekolah kehidupan, melewati segenap peristiwa, baik susah, senang, sedih, dan banyak peristiwa lain yang kita alami, yang itu semuanya membentuk kita, membentuk karakter kita, supaya karakter kita makin serupa dengan Tuhan, dan kita layak menerima hadiah yang diperjanjikan tersebut, yaitu mahkota kehidupan. Sekolah kehidupan bukan barang yang mudah, bukan hal yang mudah, tetapi itu adalah hal yang sulit yang harus diperjuangkan. Sekolah dalam perguruan tinggi 15 tahun lebih mudah daripada sekolah kehidupan yang harus dijalani. Setiap hari tentu senantiasa ada siaran yang baru dari Truth ID. Apapun bentuknya, pasti ada. Truth ID memberikan siaran-siaran yang baru setiap hari. Pakailah itu untuk membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, untuk mengetahui kebenaran firman-Nya, dan sebagai alat yang membantu saudara berlari mencapai finishing well dalam pertandingan iman. Sehingga pada saatnya nanti saudara layak memperoleh mahkota yang abadi yang tidak dapat binasa di langit yang baru dan bumi yang baru. Sekali lagi saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mau finishing well. Kita semua mau selesai dalam pertandingan iman dengan sempurna. Dan kelak kita bisa menerima mahkota abadi yang tidak lapuk, yang tidak binasa, yang tidak ternilai. Maka sepanjang hidup ini, saudara dan saya harus berjuang hidup suci, berjuang memiliki kehidupan yang bertanggung jawab. Seperti Tuhan Yesus hidup. Supaya kelak pada saatnya kita semua bisa masuk dan diterima di langit baru dan bumi yang baru. Pakailah fasilitas Truth ID yang ada setiap hari, yang akan membantu saudara untuk meraih hadiah yang terbesar dalam hidup. Hadiah yang terbesar di dalam hidup duniawi menurut orang-orang dunia itu terbatas nilainya saudara. Kalaupun saudara bisa mendapatkan hadiah berupa rumah, berupa mobil, berupa perhiasan, apapun bentuknya, berupa uang, ya, itu tidak akan berarti dibandingkan dengan nilai hadiah di kekekalan, mahkota yang abadi. Hadiah-hadiah di dunia yang saudara bisa raih itu tidak berarti dibandingkan dengan mahkota kehidupan yang saudara bisa raih, mahkota yang abadi. Kejarlah hadiah yang terbesar tersebut, bersama-sama kita mengejar. Kembali lagi bicara mengenai hadiah. Apa yang diutarakan mengenai hadiah, brabeion, ternyata juga ada dalam Filipi 3 ayat 14. Ya, brabeion itu hanya ada di 2 ayat, di 1 Korintus dan di Filipi. Filipi 3 ayat 14. Tetapi supaya lebih lengkap, kita membaca dari ayat 13. Supaya lebih lengkap, kita baca dari ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita melihat ayat Alkitab ini dalam Filipi 3, maka seperti pembelajaran di awal di 1 Korintus tersebut, maka kita juga harus mengikuti latar belakang, harus mengetahui ayat-ayat sebelumnya, sehingga kenapa Paulus bisa menulis demikian. Paulus di ayat-ayat sebelumnya, Filipi 3 mulai ayat 1, itu menasihatkan jemaat supaya berhati-hati terhadap ajaran yang tidak benar, mengajarkan jemaat memiliki iman yang radikal terhadap Tuhan, tetapi benar. Dan Paulus meninggalkan masa lalunya yang keliru. Paulus sedemikian bersemangat mengejar hadiah dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 7 sampai 12. Tetapi untuk mempersingkat kita lihat ayat 10 sampai 12. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus bersemangat mengejar Tuhan untuk mendapatkan hadiah. Why? Kenapa? Karena Paulus mau dirinya itu mengubah dirinya untuk mau mengenal Tuhan dengan benar. Paulus mau mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus mau bersekutu dengan Tuhan. Dan Paulus mau menjadi serupa dengan Dia, seperti dicantumkan dalam ayat 10 tersebut. Dan Paulus tahu ketika dia radikal untuk Tuhan dengan benar, dia akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati kelak. Akan hidup abadi, akan menerima suatu mahkota. Sebetulnya menyambung dengan ayat sebelumnya, dengan bacaan sebelumnya. Kalau orang Kristen tidak serius memburu Tuhan, tidak serius untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan, lalu mau apa? Hadiah apa yang dikejar oleh Paulus dalam tulisan Filipi 3 ini? Dia mengejar panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia mengejar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 3 ayat 14, kita ulang kembali. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata hadiah di Filipi 3 ayat 14 ini sama dengan hadiah di 1 Korintus 9 ayat 24, brabeion, yang diartikan tadi kita ulas sebagai hadiah, penghargaan atas kemenangan dalam perlombaan, penghargaan atas performa spiritual dari orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, itulah hadiah yang dikejar oleh Paulus. Untuk bisa mengejar hadiah tersebut, apa yang Paulus lakukan? Paulus berlari-lari. Berlari-lari dituliskan dioko dalam bahasa asli. Apa maksudnya dioko itu? Paulus bergerak dengan sangat cepat. Paulus mengejar dan Paulus memusatkan perhatian kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Untuk bisa mendapatkan hadiah di langit baru dan bumi baru, saudara harus bergerak dengan cepat, fokus. Dalam hidup ini harus fokus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sebab brabeion hadiah ini memang penghargaan atas kemenangan dalam perlombaan. Saudara bertanding dalam pertandingan iman selama sekolah kehidupan. Sekali lagi, untuk bisa mendapatkan kerajaan surga itu, saudara dan saya harus berlari. Kita tidak bisa santai-santai. Kita harus benar-benar mencari dan memburu Tuhan dengan sangat cepat. Tidak ada kata slow, harus bergegas. Gaspol, jangan ada kendor dalam mencari dan memburu Tuhan. Ibarat seorang pemanah, kalau dia mau memanah, dia harus memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh. Konsentrasi betul, supaya dia bisa memanah pada sasaran, dan panah yang dilepaskan itu tepat meluncur kepada titik yang di tengah. Harus tepat kepada titik yang di tengah. Tidak meleset, harus berada dalam titik yang di tengah. Ia harus konsentrasi seorang pemanah tersebut untuk bisa memanah dengan pas.
nyampe titik yang di tengah. Demikian juga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita harus memusatkan perhatian kita kepada Kristus dalam setiap waktu aktivitas kehidupan kita. Bukan hanya saat berdoa, tetapi setiap waktu kita memusatkan perhatian kepada Tuhan. Kita mau masuk langit baru dan bumi baru. Amin, Bapak Ibu semua. Maka kita harus berlari. Larilah dengan sangat kencang. Kita berlari untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita mau berlari, ya kan, bersama-sama dengan semua jemaat. Kita mau berlari. Ketika kita menutup mata dan nama kita disebut, misalkan di gerbang kerajaan surga, nama kita dipanggil, Indra, masuklah dan terimalah mahkota kehidupan yang abadi. Betapa kita pada saat itu bersuka cita. Betapa Indra pada saat itu bersuka cita. Dan suka itu nilainya, sukacita itu kekal selama-lamanya. Dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Bapak Ibu yang berjuang dalam kehidupan ini. Bapak Ibu mungkin tidak punya rumah. Pekerjaannya kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini setiap waktu. Bapak Ibu tidak punya kendaraan, tidak punya mobil bagus. Mobil pun mungkin tidak punya, punyanya motor. Motor pun mungkin tidak punya, harus naik busway, harus naik bis kemana-mana. Bapak Ibu jangan bersedih, kita masih punya hadiah yang bisa dikejar. Mahkota yang abadi, panggilan surgawi, kita masih bisa mendapatkan hadiah tersebut di kekekalan. Hidup kita ini umurnya sementara, sebentar dan terbatas. Saudara dan saya yang ikut dalam siaran ini, kita mau berjuang untuk merebut hadiah terbesar, yaitu mahkota yang tidak dapat rusak dan surga yang kekal, yaitu di mana nama kita dipanggil untuk masuk langit baru dan bumi baru. Itulah hadiah yang terbesar dalam hidup. Jauh lebih besar daripada hadiah apapun yang saudara bisa sebut, yang dapat saudara raih di dunia ini. Hadiah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus ini tidak ternilai harganya. Hadiah ini tidak berbatas. Hadiah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab ini tidak memandang status ekonomi saudara, tidak memandang status sosial saudara, tidak memandang status pendidikan saudara. Dan tidak hanya 5 orang yang bisa mendapatkan hadiah ini, seperti cerita giveaway di awal. Sebanyak mungkin orang boleh mendapatkan hadiah ini. Hadiah ini didapatkan di kekekalan dengan syarat yang berlaku selama hidup di dunia ini. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku selama hidup dunia ini untuk mendapatkan hadiah itu di kekekalan, yaitu hadiah yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Hidup suci, hidup bertanggung jawab, fokus mengejar langit baru dan bumi baru. Kejarlah hadiah ini, mahkota kehidupan, panggilan surgawi. Ketika dipanggil, nama kita pastikan ada. Di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau berkata kepada saudara sekalian, setialah dalam Tuhan Yesus, dalam hidup kita masing-masing. Kita bersama-sama, saya dan saudara, berjuang melakukan kehendak Bapa selama hidup di dunia ini. Sehingga pada akhirnya kita siap mendapatkan hadiah terbesar yang dapat kita raih, yaitu mahkota abadi yang tidak dapat rusak dan surga yang kekal, di mana nama kita dipanggil, kita ada, dan kita hidup untuk langit baru dan bumi yang baru itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami bertekun untuk mendapatkan hadiah terbesar yang dapat kami peroleh, mahkota surgawi dan panggilan di mana kami bisa masuk ke dalam LB3. Tuhan, berilah kami kekuatan supaya kami kuat dalam menempuh sekolah kehidupan ini dan kami menjadi insan yang layak mendapatkan hadiah terbesar tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan berdoa. Amin.